Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik adik-adik. Saya lihat di kelompok-kelompoknya sudah ini ya, sudah pada bikin kelompok. Nah, untuk agenda hari ini apa kemarin? Sudah nyoba nyari-nyari ya kemarin ya, adik-adik sudah nyoba nyari. Kemudian kemarin bayangan saya untuk mau di Google Drive, tapi kok kayaknya nggak harus di Google Drive ya. Dipresentasikan aja deh apa yang sudah diperoleh. Nggak harus ini. Kemarin kan ini ya, dari Google Scholar aja yang bahasa Indonesia aja atau kemarin. Kita nggak harus yang pakai dari bahasa asing, nanti yang pakai bahasa asing, yang bahasa Inggris. Besok saya carikan aja yang pakai bahasa Indonesia, silahkan bisa nyari di Google Scholar. Oke, saya buka dulu yang bisa share screen. Oke, multiple. Oke, silahkan. Oke, siapa dulu? Barangkali kelompoknya siapa? Tadi saya lihat di grup sudah banyak berkelompoknya. Siapa dulu? Jadi kita nggak usah tegang-tegang, adik-adik. Mungkin ada yang masih lagi kampus mengajar, ada yang intinya itu yang penting kita adalah belajar. Belajarnya mau kayak gimana. Jadi, Bu, nanti saya salah nggak nganu. Kalau nganu nggak usah takut salah. Lagian online gini juga kan nggak begitu ini ya. Biasanya nggak begitu grogi-grogi kalau ketemu langsung mungkin. Oke, silahkan. Jadi kita belajar bersama nanti intinya gini. Siapapun yang presentasi, kita seumpama Bu itu salah atau apa, kita nggak untuk menghakimi siapapun yang presentasi, tapi kita adalah untuk belajar bersama. Jadi bisa jadi nanti adik-adik menemukan artikel yang adik-adik merasa, lu itu salah, kenapa tok pilih? Nggak apa-apa. Udah, pokoknya jalan aja. Nanti jadi kita untuk belajar bareng dan bukan kita kayak misalnya kan kadang kalau ada yang di depan itu kayak kita nyari salahnya, bukan gitu. Jadi kita nyari bareng-bareng untuk belajar bareng gitu. Jadi lebih enak kan, kita mau apa sih sebenarnya di sana, barangkali mau ngomentari itu artikelnya kok gini ya, kok ini sebenarnya bisa dieksplor lebih lagi dan sebagainya, itu juga bisa begitu adik-adik. Oke, baik, siapa dulu barangkali? Atau belum bikin? Sudah bikin belum? Jangan-jangan belum. Kalau misalnya terpaksanya belum, ada yang download satu terus dibaca bareng nggak apa-apa, wes, baca artikel satu gitu. Kan bisa begitu. Tidak harus dibikin PowerPoint-nya. Oke, saya tunggu ya. Assalamualaikum Ibu, izin bertanya. Ya, waalaikumsalam. Silahkan Mbak Apta. Eh, Kemarin kan kami sudah membuat, namun kami membuatnya itu dalam bentuk Word karena kami taunya itu masih dalam bentuk Word, belum di PPT-kan gitu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tadi kan saya bilang bahkan PDF-nya tayangkan pun nggak apa-apa. Boleh, boleh. Baik Ibu, terima kasih.
Ya, sama-sama. Tadi kan saya bilang nggak usah dibuat apa namanya sepaneng. Kita kan intinya untuk belajar tentang apa dan mau dipresentasikan seperti apa dipersilahkan. Jadi bahkan nanti bukan untuk menghakimi yang presentasi ya. Jadi memang kita belajar untuk bareng yang disajikan apa. Barangkali ada hal yang mau kita komentari begitu. Begitu Mbak Apta. Ya, silakan. Baik, Ibu, terima kasih. Ya. Baik, Ibu, saya izin share screen ya. Ya, silakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Niken yang telah memberikan kesempatannya untuk kami mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai 10 artikel etnomatematika budaya Indonesia. Nah, di sini saya sendiri, Aptania Sari, dan teman-teman saya, Ananda Pramesti, Regita Ayu Cahyani, dan Valina Ayu Nur Hikmahdanti. Namun, di sini Mbak Ananda masih mengikuti kampus mengajar 7. Jadi belum bisa mengikuti presentasi pada kali ini. Untuk yang pertama adalah permainan dengklak, yaitu dengan judul Etnomatematika pada permainan dengklak sebagai media pembelajaran matematika. Yakni konsep matematika yang terdapat pada permainan ini adalah adanya sketsa arena dengklak yang meliputi konsep geometri, yaitu adanya unsur geometri bidang, hubungan antar sudut, jaring-jaring, kekongruenan, dan refleksi. Yang kedua yaitu adanya konsep hubungan antar sudut. Nah, ini besar sudut AOB, besar sudut COD 90 derajat, dan besar sudut AOD. Benar ya? Ya kan? Besar sudut BOC 90 derajat, maka dapat disimpulkan bahwa sudut yang bertolak belakang sama besar. Yang ketiga adalah adanya jaring-jaring pada arena dengklak. Jaring-jaring di sini adalah jaring-jaring kubus. Lalu adanya konsep refleksi pada arena dengklak. Lalu adanya aturan bermain, yaitu kaidah implikasi untuk menentukan lanjut atau matinya pemain. Lalu ada pemain dengklak, yaitu konsep matematikanya adalah konsep probabilitas atau peluang. Yang kedua ada Tugu Jogja dengan judul Eksplorasi Matematika pada Tugu Jogja. Di sini difokuskan untuk mengeksplorasi unsur geometri pada Tugu Jogja. Metode penelitiannya adalah eksploratif dengan pendekatan etnografi. Untuk hasil dan pembahasannya yaitu dalam Tugu Jogja itu ada persegi panjang, memiliki 4 sisi,
yang berhadapan dan sama panjang. Keempat sudutnya sama besar, memiliki dua simetri putar dan dua simetri lipat. Keduanya diagonal, berpotongan, tidak tegak lurus, dan sama panjang. Ada trapesium sama kaki, bangun ruang trapesium sama kaki. Mempunyai sepasang sisi sejajar dan sepasang sisi sama panjang, mempunyai dua pasang sudut yang masing-masing sama besar, diagonalnya tidak sama panjang dan berpotongan tidak tegak lurus, mempunyai simetri lipat. Dengan rumus keliling A tambah B tambah C tambah D dengan luas A tambah C kali T bagi 2. Terdapat juga bangun datar segi 5 cembung. Gabungan antara persegi panjang dan segitiga sama kaki mempunyai 5 sisi yang panjang berbeda, mempunyai satu sudut dalam yang besarnya lebih dari. Ada juga di sisi atasnya itu bangun seperempat lingkaran, lalu setengah lingkaran, lalu ada segitiga sama kaki. Nah, untuk pakaian adat Lampung sendiri, yaitu dengan judul artikelnya Etnomatematika pada Pakaian Adat Lampung. Yang pertama ada siger, yaitu unsur matematikanya adanya lekukan 9, karena pada lekukan 9 mempunyai sebuah unsur matematika bangun datar, yaitu segitiga yang berjumlah 15, memiliki bentuk lingkaran dan di bagian atas hingga membentuk sudut 45 derajat. Lalu ada kain tapis motif rebung sendiri, memiliki konsep geometri bangun datar, segitiga, dan persegi panjang. Untuk yang motif gunung sayap itu persegi panjang dan segitiga. Untuk motif belah ketupat itu ada gambar belah ketupat, lalu yang di dalamnya ada lingkaran, segitiga, dan persegi. Untuk kain tapis pucuk rebung sendiri memiliki konsep transformasi geometri yang terdapat dalam motif ini adalah refleksi, rotasi, dan translasi. Untuk aksesoris adat Lampungnya sendiri adanya gelang burung kano, gelang burung, dan gelang kano. Yang unsur matematikanya yaitu lingkaran dan trapesium. Untuk gelang rui yaitu limas dan lingkaran. Lalu untuk kalung papan jajar yaitu lingkaran dan segitiga. Lalu untuk konsep matematika yang terpada pada seraja bulan, yaitu memiliki bilangan dan memiliki 3 susunan. Lalu untuk konsep matematika yang terkandung dalam ikat pinggang bulu serati, yaitu berupa bangun datar, persegi panjang lingkaran, dan bilangan, yaitu terdapat 5 hiasan motif bunga pada ikat pinggang serati. Lalu untuk kue barongko dengan judul Etnomatematik Bugis, yaitu kue barongko eksplorasi sebagai sumber belajar matematika. Di sini penelitiannya kualitatif deskriptif dengan pendekatan etnografi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan narasumber yang memahami proses pembuatan barongko. Di sini ada pembungkusnya yang memiliki bentuk bangun datar persegi panjang dengan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaiannya mempunyai perbandingan yang sama. Lalu kue barongkonya sendiri yaitu setelah dibungkus nanti akan membentuk apa ini? Prisma segitiga yang memiliki sifat-sifat sisi terdiri dari 2 segitiga kongruen dan 3 persegi panjang, lalu memiliki 9 sisi dengan volumenya B kali H. Dengan B setengah dikali B triangle dikali H. Lalu untuk apa itu ya? Kuahnya sendiri
sendoknya itu memiliki bentuk volume setengah bola dengan volumenya yaitu volume setengah bola setengah dikali 4/3 dikali Pi dikali R pangkat 3. Yang kelima adalah ketupat. Ketupat dengan judul artikel yaitu ketupat makanan tradisional Betawi sebagai media pembelajaran berbasis etnomatematika. Oke. Konsep matematika pada ketupat bawang atau ketupat Jawa memiliki bentuk alas berupa bangun layang-layang dan bentuk keseluruhan menyerupai prisma dengan alas layang-layang, namun tinggi prisma tidak sama. Mungkin dapat dilihat oleh teman-teman. Ini bentuk ketupat, lalu dapat dituliskan rumus mencari luas alas ketupat, yaitu X diagonal 1 dikali diagonal 2 sama dengan AC dikali AB. C dikali BD. Dengan luas permukaan ketupat, dari hasil pengamatan berbentuk prisma dengan alas sebelah ketupat memiliki 4 sisi tegak berbentuk persegi panjang. Luas permukaan ketupat bawang atau ketupat Jawa yaitu 2 kali luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak sama dengan 2 kali luas alas ditambah 4 kali luas persegi panjang. Ibu ini semua atau setengahnya dulu? Mau dikomentari dulu juga nggak apa-apa yang tadi barangkali yang ada ketupat, ada apa tadi silahkan. Tapi yang mentari teman-temannya dulu ya, saya di belakang aja maksudnya biar saling diskusi dulu. Oh, berarti semua ya Ibu? Oh, kalau emasnya biar ini, biar lebih seru lah. Mau semua boleh atau yang tadi dulu, misalnya tadi ketupatnya tadi kenapa gitu juga boleh. Atau mau semua dulu terus nanti ada yang tanya jawab komentar gitu juga nggak apa-apa. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Kalina Ayu. Baik, selanjutnya ada batik dengan judul Eksplorasi Etnomatematika. Pada motif lebak dilihat dari sisi nilai filosofi dan konsep matematik. Di sini isinya metode isi dari artikel menggunakan metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan etnografi. Berdasarkan hasil observasi, penelitian ini berupa kajian nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam motif pada batik lebak dan nilai-nilai matematis berupa konsep matematika seperti konsep simetris, konsep kesebangunan dan kekongruenan, serta konsep pada transformasi geometris. Berikut nilai-nilai filosofis dan konsep matematis yang terkandung pada motif batik lebak. Yang pertama, batik lebak motif kahuripan Baduy. Motif batik terdiri dari sekelompok unsur yang menggambarkan kehidupan Baduy. Konsep matematika di dalamnya berupa translasi atau pergeseran. Misalkan sekelompok unsur gambar tersebut kita letakkan pada koordinat kartesius, kemudian dari sekelompok unsur tersebut ditranslasi dengan vektor seperti gambar berikut. Kemudian yang kedua, batik Serentahun atau Cisungsang. Filosofi dari motif Serentahun tersebut itu melambangkan rasa syukur dan memiliki nilai matematis yaitu konsep translasi dan kekongruenan. Kemudian yang ketiga ada batik lebak motif angklung buhun. Filosofi pada motif batik ini melambangkan kedinamisan dan konsep matematis yang terkandung pada motif ini, yaitu transisi pada masing-masing unsur gambar yang termasuk dalam konsep kekongruenan dari konsep
dilatasi pada segi 4 yang menjadi pembatas unsur gambar. Yang keempat ada batik lebak motif rangka bistung. Nilai filosofis pada batik ini melambangkan ketertiban, keteraturan, dan harmonisasi. Nilai matematis yang dapat diambil adalah konsep refleksi atau pencerminan. Yang kelima, terdapat batik lebak motif gula sakojo. Nilai filosofis pada batik ini melambangkan sifat gotong royong. Adapun nilai matematis yang terkandung dalam motif ini adalah konsep kesebangunan antara segi 4 hitam dengan segi 4 merah. Lanjut, Mbak Afta. Kemudian yang keenam, batik lebak motif sadulur. Nilai filosofis melambangkan kekeluargaan, kebersahajaan, dan kebersamaan. Nilai matematis yang terkandung adalah konsep translasi. Yang ketujuh, ada batik lebak motif pare sapocong. Nilai filosofis yang dapat diambil yaitu sumber kemakmuran hidup dengan ikatan persatuan dan kerendahan hati. Nilai matematis dalam motif ini yaitu adanya bentuk simetris dengan sumbu simetris yaitu garis tegak berwarna biru. Yang kedelapan yaitu batik lebak motif caruluk saruntuy. Nilai filosofisnya melambangkan kehidupan yang penuh kebersamaan meskipun berbeda-beda suku, budaya, dan agama. Nilai matematis yang dapat diambil adalah konsep rotasi atau perputaran, di mana konsep rotasi ini dengan cara memutar motif sesuai dengan sumbu searah jarum jam. Kemudian artikel selanjutnya yaitu jajanan pasar Medan. Dengan judul Etnomatematika bentuk jajanan pasar tradisional di Kota Medan. Metode penelitian ini yang digunakan yaitu jenis penelitian kualitatif dengan metode deskripsi kualitatif. Bentuk dan pembuatan jajanan pasar tradisional tidak memiliki aturan khusus, tapi sudah memiliki ciri khas. Konsep matematika yang terkandung yaitu yang pertama ada bentuk geometri, dimensi 2. Geometri dimensi 2 dapat disebut geometri bidang datar, merupakan geometri yang membahas konsep bidang datar yang memuat garis sebagai sisinya dan memiliki sudut di dalamnya. Yang kedua ada dimensi 3. Secara sederhana merupakan suatu objek yang mempunyai ruang seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Yaitu ada menghitung volume bangun ruang. Untuk mencetak kue lapis menggunakan layang dengan panjang 22 cm, lebar 22 dan tinggi 7 cm. Kita dapat menghitung volume lapis tersebut yang dihasilkan berdasarkan ukuran loyang yang digunakan. Dengan rumus volume P kali L kali T. Yang kedua ada sistem persamaan linear dua variabel. Terkait SPLDV berdasarkan hasil penelitian. Yang pertama ada suatu adonan kue lapis menghasilkan 4 buah lebih banyak daripada adonan dadar gulung. Sedangkan jumlah yang dihasilkan keduanya adalah 200 buah. Berapa jumlah yang dihasilkan dari masing-masing adonan? Berikut adalah penyelesaiannya yang tertampil di layar. Maka dari itu untuk adonan kue lapis menghasilkan 120 buah dan untuk adonan dadar gulung menghasilkan 80 buah. Next aja, Mbak. Next. Mungkin artikel yang selanjutnya yaitu budaya berdompu kalbar dengan judul
etnomatematika dalam budaya bertumpu pada permainan tradisional engklek di Kalimantan Barat. Dengan isi, penelitian ini menggunakan metode eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Permainan tradisional engklek ini merupakan permainan yang dimainkan di atas bidang datar yang berupa gambar berbentuk 8 buah kotak dan 1 gambar setengah lingkaran gunung. Kemudian artikel selanjutnya yaitu Rumah Adat Tongkonan dengan judul Eksplorasi Etnomatematika pada Rumah Adat Tongkonan Tanah Toraja. Tongkonan itu sendiri terdiri atas susunan bambu dan masyarakat Toraja menganggap rumah tongkonan ini sebagai ibu, sedangkan Alang Sural atau Lumbung Padi sebagai bapak. Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif, di mana pada penelitian ini, peneliti mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh. Gambar di atas merupakan atap dari rumah adat Tongkonan Tanah Toraja yang menyerupai unsur matematika, yaitu segitiga. Selain berbentuk segitiga, atap Tongkonan Tanah Toraja juga menyerupai bentuk perahu yang menyimpan sebuah legenda mengenai asal-usul kedatangan masyarakat Toraja. Next. Kemudian ada gambaran tiang rumah adat Tanah Toraja yang menyerupai bentuk tabung yang merupakan bagian dari unsur matematika, yaitu geometri, yang memiliki makna yaitu tiang depan barisan pertama di sebelah kanan hanya boleh diduduki oleh kalangan bangsawan. Kemudian ada dinding tongkonan atau rumah adat Tanah Toraja yang dinamakan dengan tongkonan ini memiliki bangunan yang merupakan persegi dan memiliki makna tersendiri pada motif-motif rumah adat Tongkonan Tanah Toraja. Selanjutnya ada latar motif merupakan bangunan yang memiliki unsur matematika yaitu persegi panjang yang memiliki makna tersendiri. Dan yang terakhir ada motif kain tenun NTT dengan judul Kajian Etnomatematika pada Kain Tenun Nusa Tenggara Timur untuk pembelajaran tingkat dasar. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian etnografi. Langkah penelitian ini dengan cara observasi motif-motif kain tenun di NTT. Pada kain tenun NTT memiliki motif yang di dalamnya terdapat konsep matematika yang dapat digunakan guru sebagai bahan ajar di sekolah. Contoh pada bentuk kain tenun yang bentuknya menyerupai persegi panjang, dan pada motif kain tenun terdapat motif menyerupai belah ketupat, trapesium, segitiga, persegi panjang, dan persegi. Konsep geometri yang ada pada kain tenun tersebut berupa titik atau dot. Titik adalah konsep abstrak karena tidak berwujud dan tidak memiliki panjang, lebar, maupun tinggi. Identifikasi konsep geometri pada motif mokung adalah konsep titik yang terdapat pada mata mokung atau ikan pari tersebut. Kemudian ada konsep geometri pada motif kain tenun berupa berbagai bentuk geometri. Pada motif tersebut terdapat bidang segitiga dan segi empat. Pada bidang segitiga terdapat dua macam segitiga, yakni segitiga sama sisi dan segitiga sama kaki. Pada motif ini terdapat pembelajaran konsep sudut juga yang bertolak belakang. Besaran sudut yang bertolak belakang akan menghasilkan besaran yang sama. Kemudian ada konsep matematika lain yang diperoleh dari motif tersebut, yakni sisi yang berhadapan sama panjang, yaitu AB sama dengan BC. Kemudian ada kedua diagonalnya sama panjang, yaitu AC sama dengan BD. Kemudian ada kedua diagonalnya saling
membagi dua sama panjang, keempat sudutnya sama panjang, dan membentuk sudut lancip dan sudut tumpul. Selanjutnya ada rumus persegi panjang adalah luas sama dengan sisi kali sisi dan keliling 2 kali panjang tambah lebar. Kemudian ada konsep pencerminan terhadap sumbu Y. Selanjutnya ada mempunyai satu sumbu simetri dan dapat menempati bingkainya dalam dua cara. Pada pembelajaran geometri yang dapat dipaparkan pada peserta didik, di antaranya yakni memiliki 4 sisi yang sama panjang, yaitu sisi AB, BC, CD, dan DA, memiliki 2 pasang sudut yang berhadapan dan sama besar, yaitu sudut ABC sama dengan sudut ADC, dan sudut BAD sama dengan sudut BCD. Yang ketiga ada memiliki 2 diagonal yang saling berpotongan tegak lurus, yaitu diagonal AC dan diagonal BD. Selanjutnya ada rumus belah ketupat adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Dan ada panjang keliling belah ketupat adalah 4 kali panjang sisi. Motif kain selanjutnya itu dapat dipakai untuk pembelajaran tentang besaran sudut. Pada motif tersebut, tampak sudut yang bertolak belakang merupakan sudut yang arah hadapannya berlawanan. Besar sudut yang bertolak belakang ini adalah sama. Sudut AOD dikatakan bertolak belakang dengan sudut COB mengenai besarnya, maka sudut AOD sama dengan sudut COB dan sudut AOC sama dengan sudut DOB. Motif kain ini dapat dibuat pembelajaran tentang pencerminan, konsep pencerminan yang ada tentang pencerminan terhadap sumbu Y. Selanjutnya ada motif yang dapat diasosiasikan mendekati bidang trapesium. Peserta didik tidak serta-merta melihat secara langsung bidang trapesium, namun belajar untuk bisa scroll ke bawah lagi, Mbak. Untuk mengasosiasi bentuk-bentuk geometri. Konsep pada bidang trapesium ini dapat disampaikan pada peserta didik tingkat dasar, yakni yang pertama jumlah sudut yang berdekatan di antara dua sisi sejajar pada trapesium adalah 1800. Yang kedua, diagonal-diagonalnya sama panjang, yaitu AC sama dengan BD. Yang ketiga, dapat menempati bingkainya dengan dua cara. Yang keempat, ada rumus luas trapesium adalah setengah A plus B kali tinggi. Dan rumus keliling trapesium adalah penjumlahan tiap sisinya. Oke, menarik ya. Nah, barangkali kemudian dibuka sesi tanya jawab. Atau mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan, misalnya itu tadi kan hasil dari artikel di orang ya, ada sumbernya ya, artikel. Itu tadi ada berapa artikel yang dimasukkan ke situ tadi? 10, Ibu. Ada 10 artikel, Ibu. Namun ada 2 artikel yang sama, yaitu artikel permainan dengklak dengan artikel ini yang Kalimantan. Oke. Nah, ada sesuatu Yang budaya berdompu pada permainan tradisional. Oke. Barangkali ada sesuatu yang mau dikomentari di Itu sini. sama-sama permainan dengklak, namun Beda nama. berbeda nama. Oke, oke, ya nggak masalah. Ya memang kemarin yang saya sampaikan tentang budaya yang unik itu ada yang kadang sesuatu yang sama beda namanya gitu. Bahkan kadang ada yang ini namanya sama ternyata bendanya berbeda. Nah, nanti akan saya contohkan. Kalau yang nama bendanya sama namanya berbeda itu tidak hanya yang ini tadi yang berdompu. Kalau misalnya kayak kemarin saya sampaikan yang kayak kentongan itu di Jawa kentongan, ternyata kalau di Bali itu kan kulkul, ya kan? Nah, tahu nggak kalau misalnya apa namanya kentongan
kemarin tuh saya nemu itu namanya sama, tapi alat musiknya itu beda. Saya lupa kemarin kok ternyata yang di kentongan apa ya? Apa sama-sama kentongan? Saya lupa. Nanti saya cari artikelnya. Tapi isinya itu ada ini alat musik gitu, bukan kentongan. Tapi nulisnya itu kentongannya bukan kentongan, tapi pakai H. Ken atau gimana? Coba nanti dicari kentongan yang alat musik gitu, yang pakai bahasa Inggris gitu. Ininya nulisnya itu bukan kentongan yang kita pukul itu, ternyata alat musik gitu kayaknya kemarin. Saya agak lupa itu. Ada beberapa yang saya cari, nanti coba kalau ketemu bisa saya share. Nah, memang ada beberapa hal yang kita itu ternyata unik ya, unik. Tapi kalau dari yang artikel yang di kelompoknya Mbak Apta ini tadi, barangkali apa yang bisa adik-adik ambil di sana? Ada sesuatu yang adik-adik merasa salah itu barangkali, atau oh, bagus itu bisa diambil. Ada barangkali? Mungkin bisa dibuka apa saja di sana. Atau mungkin dari kelompoknya sendiri yang mempresentasikan. Menurut kelompok yang mempresentasikan, apa yang bisa diambil dari situ dan apa yang menurut adik-adik nggak pas sebenarnya. Ada nggak? Mungkin kalau dari pembelajaran ini kita jadi tahu kalau ternyata matematika itu sangat erat kaitannya dengan budaya. Jadi kita bisa terjun langsung ke misalnya ke museum gitu, terus mengaitkan matematika dengan budaya. Contohnya tadi ada Tugu Jogja yang dikaitkan dengan geometri begitu. Oke. Jadi belajar matematika itu jadi tidak menyeramkan kan saat ini matematika itu masih jadi kalau didengar di siswa itu matematika masih menyeramkan ya Bu. Tapi kalau misalnya kita mengenalkan ini dan mungkin bisa praktik langsung gimana maksudnya kita sambil belajar di luar kelas gitu. Oke, jadi matematika, ih serem gitu ya. Terus ke Tugu Jogja ngapain, diajak panas-panasan gitu atau gimana? Ayo anak-anak, kita sekarang ke Tugu Jogja. Nanti sama polisinya di itu kan dong. Oke, gak bercanda aja. Jadi memang dengan budaya yang ada di sekitar siswa, ini siswa, oh ternyata ya yang mau kita makan nih, ini kebetulan ketupat. Untuk Lebaran, iya ya, ini bentuknya sama dengan menyerupai ke bentuk apa, bisa begitu ya. Atau mungkin ini bisa juga untuk mencari ini apa namanya, memperagakan ke luas apa namanya, kan keluas ini kalau di kotak-kotak persegi satuannya dan sebagainya ya. Ada banyak yang bisa diambil, cuma memang ada beberapa kelemahan apa namanya, ada beberapa kelemahan kelebihan, diantaranya ini kan bentuknya jauh banget sebenarnya ya. Kalau dari eh, belah ketupat sebenarnya ya jauh, ini menceng-menceng gitu ya. Kelemahannya adalah tidak bisa sama persis. Memang belah ketupat dalam kehidupan memang nggak ada ya, nggak ada. Tapi menyerupai. Jadi ketupat, makanan jajanan atau makanan ketupat ini menyerupai ke belah ketupat. Jadi menyerupai, bukan sama, tapi menyerupai. Jadi benda-benda yang ada di sekitar ini bukan kok sama, bukan ke eh, benda-benda bangun datar tersebut, tapi hanya bentuknya menyerupai begitu. Nah, itu kelemahan yang pertama. Yang kedua, barangkali ada lagi yang ditemukan. Ini saya dari kelemahannya dulu. Kelemahannya yang lain, barangkali nanti di artikel selanjutnya ada jadi tahu, oh iya iya, ada kelemahannya ini, barangkali ini kan baru ini ya, baru pertama kali ini ya. Coba ke bawah lagi, barangkali nanti kita bisa menemukan lagi. Nah, misalnya ke batik. Nah, ini tadi ya. Atau tadi yang makanan tadi. Yang makanan tadi mungkin kalau yang pakai itu apa namanya? Bumbu tepungnya dan sebagainya. Nah, itu kalau untuk sisi realistiknya iya. Tapi kalau dari sisi etnomatematikanya kayaknya tadi enggak.
Jadi barangkali apa perbedaan penggunaan realistik dengan etnomatematika? Etnomatematika itu lebih ke sebenarnya di budayanya itu, misalnya nih, apakah nggak mungkin ingredients atau ke penyusunnya itu masuk ke etnomatematika? Bisa, misalnya kayak orang buat rendang. Berapa banyak kelapa yang dibutuhkan untuk membuat rendang? Nah, orang Padang sana membuatnya menggunakan etnomatematika, tidak dengan hitungan yang ditimbang. Tapi kalau yang tadi kayaknya bawah lagi tadi tuh. Nah, itu tadi bukan etnomatematika sebenarnya, lebih ke kalau disebut realistik oke, tapi kalau ke etnomatematika sebenarnya agak dipaksakan begitu. Jadi memang ada bedanya. Kalau di realistik itu yang ada di pemikiran manusia oke, tapi kalau kadang kan yang penting ada budayanya maka etnomatematika, nah itu yang enggak. Tapi ya nggak apa-apa, kadang memang sering agak dipaksakan ke sana sih. Jadi kadang misal nih tempat di tulisan saya juga ada, saya merasanya sebenarnya ini enggak cuma gitu ya ke etnomatematika yang sebenarnya kayak misalnya saya menghitung oh ternyata kentongan mau dicat, kemudian siswa menghitung luas permukaannya pakai integral double integral. Nah, sebenarnya itu lebih ke apa ya namanya, lebih ke matematisnya sih sebenarnya, bukan ke matematika, praktek matematika dalam sebuah budaya. Sebenarnya kalau yang lebih bagus yang mau dibawa itu adalah praktek matematikanya apa yang mau dibawa ke budaya. Sebenarnya begitu. Tapi oke lah, nggak masalah. Jadi lebih etnomatematika dalam arti yang murni etnomatematika atau etnomatematika yang lebih diperluas begitu. Diperluas itu artinya bukan praktek matematika dalam budaya itu. Kan tadi ada ya yang apa tadi dengan takaran berapa ditambah berapa itu kan sebenarnya bukan dari budayanya tapi sesuatu yang dibuat tapi dikaitkan jadi itu lebih ke realistiknya sebenarnya. Soalnya direkam ya, absen ini soalnya rekam. Jadi sebenarnya itu harus jadi. Oke, baik gitu ya. Ada lagi barangkali adik-adik ini. Nah, ini. Jadi kelemahannya juga barangkali pernah ini ada yang menyajikan si kayak oh ini onde-onde ke anu bisa ya. Onde-onde ini ke bola juga bisa. Nah, pernah ada yang menyajikan itu apa dulu ya? Lemper atau apa tapi mau ke lempernya itu mau ke bentuk tabung tapi lempernya itu ternyata lemper yang digepengkan. Nah, bukan tabung lagi. Nah, hati-hati nanti bentuknya itu yang disajikan yang mana gitu ya. Jadi memang begitu. Ada beberapa kelemahan tapi ya jangan jauh-jauh dari bentuk yang sesungguhnya gitu. Oke, mungkin itu. Loh kok jadi saya yang komentar ya? Ada komentar barangkali. Ada barangkali ke bawah. Nah, ini volume bangun ruang, kue loyang. Nah, ini kan sebenarnya membuat mencetak kue lapis menggunakan bla 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 hidung yang dihasilkan. Nah, kan sebenarnya bukan ke etnomatematikanya ya, tapi kalau ini lebih ke realistiknya. Tapi oke lah nggak apa-apa. Ini kan sudah artikel orang ya, berarti kita ngomongin orang loh. Ya, harapannya sih kalau ada kelemahan sesuatu jangan diikuti. Bisa kita bikin yang lebih bagus, maksudnya gitu. Jadi nggak apa-apa. Kan hanya untuk kita belajar itu kan bisa dengan belajar bagusnya mana kita ambil. Kalau ada yang jelek kan jangan sampai kita melakukan hal sama jeleknya kan gitu. Jadi nggak harus belajar itu melihat dari yang bagus. Oke, kita ke bawah lagi barangkali. Nah, ini kan adonan dadar gulung. Nah, kan berarti dadar gulungnya di sini bisa dibayangkan nggak? Dadar gulungnya di sini, adonan dadar gulung. Oke, tapi isian dalamnya itu etnomatematikanya di mana? Misalnya gitu. Ke bawah. Kan enggak. Ini ke bawah, coba ke bawah lagi. Kan etnomatematikanya enggak ke situ. Itu dibikin soal yang lain lagi. Mungkin bisa dibilang etnomatematika semu kali ya. Ya, iya kan? Oke. Oke, barangkali itu dari saya ada yang ditambahkan lagi barangkali dari adik-adik. Oke, jadi nggak apa-apa. Ini sambil kita lihat nih ada beberapa yang ditayangkan. Nanti harapannya adik-adik bisa melihat dan punya ide-ide yang lain gitu ya, yang bisa adik-adik gunakan barangkali nanti kalau mau menyusun atau membuat begitu.
Oke, itu. Oke, yang kelompok lain ada lagi yang sudah siap barangkali? Kita sampai jam berapa ya? Sampai jam 3, Bu. Oh, sampai jam 3. Oke, berarti masih ada waktu lagi untuk yang lain lagi untuk presentasi. Oke, silahkan. Barangkali untuk kelompok ini berikan aplaus dulu atau mau komentar dulu? Enggak? Oke, kalau enggak. Ya, berikan aplaus untuk kelompoknya Mbak Apta. Ya. Ya, terima kasih Mbak Apta. Terima kasih Ya. Ibu dan teman-teman. Saya untuk selanjutnya saya serahkan ke Mbak Arida. Ya. Ya, silahkan. Selanjutnya kelompoknya siapa? Saya Bu izin share screen ya, Bu. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Di sini saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait artikel yang sudah kami cari. Nah, kelompok saya itu ada saya sendiri, Herlinda Anggita Dewi, kemudian yang kedua itu ada Kusuma Dewi. Nah, yang pertama itu wujud kebudayaannya yaitu anyaman. Judul artikelnya yaitu Etnomatematika Masyarakat Pengrajin Anyaman Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya. Nah, nama anyamannya ini anyaman Rajapolah. Gambarnya dapat dilihat di sini ya teman-teman. Kemudian, nilai matematika di sekolah itu terdapat konsep-konsep matematika yang lebih dalam seperti segi banyak beraturan, segi banyak tidak beraturan, kekongruenan, sudut dalam, jumlah sudut dalam suatu segi banyak, simetri, translasi, refleksi, dan rotasi. Hal itu terdapat dalam prinsip teselasi yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada teknik pemasangan ubin, pembuatan motif kain, desain pola kemudian wallpaper. Teselasi itu merupakan suatu pola khusus yang terdiri dari bangun-bangun geometri yang disusun tanpa pemisah atau jarak untuk menutupi suatu bidang datar. Untuk matematika modelnya, itu kan tadi menggunakan bangun-bangun geometri yang bisa teselasi. Contohnya seperti persegi, segitiga, segi 5 beraturan, segi 6 beraturan, dan bisa juga berupa kurva. Kemudian historis filosofi anyaman Rajapolah itu, masyarakat Sunda, Rajapolah telah memiliki sebuah pemikiran yang sangat logis dan jauh dari sifat mistis dalam pembuatan motif anyaman, sehingga nama yang diberikan merupakan nama anyaman yang diambil dari alam dan kehidupan yang mereka jalani. Masyarakat Sunda sudah sedemikian lama berhubungan akrab dengan bambu. Banyak pengalaman luhur yang bisa dipetik sejak lahir hingga mati. Orang Sunda selalu dipertemukan dengan bambu. Kemudian bisa juga menggunakan pandan. Nah, pandan ini mempunyai nilai filosofi yang cukup tinggi menurut Ali Sastro Amijoyo 2007. Nilai filosofi yang terkandung dari pandan dapat kita lihat pada produk anyaman, yaitu pada tikar, yang dari pandan atau samak. Pada zaman dahulu, masyarakat Sunda mempunyai kebiasaan bahwa samak merupakan keluarga. Hal ini dapat dilihat dari keseharian masyarakat Sunda dahulu. Mereka lahir di atas tikar saat ada waktu berkumpul. Mereka ada di atas tikar dan ketika meninggal ditutup oleh tikar. Menurut Mamat Sasmita, pendiri rumah baca buku Sunda pada Boboko atau tempat nasi, bentuknya yang unik. Bentuk atasnya yang membulat dan bawahnya yang menggunakan alas berbentuk persegi merupakan filosofi hidup masyarakat Sunda, yaitu tekad kudu bulet, hidup kudu masagi, yang artinya menurut bahasa tekad harus bulat dan hidup harus persegi, yang secara garis besar bisa diartikan kita harus mempunyai tekad yang teguh dan tidak goyah dan hidup kita harus teratur. Yang kedua itu
batik. Nah, judul dari artikel kami itu yaitu Eksplorasi Etnomatematika pada Seni Batik Madura dalam Pembelajaran Geometri. Nah, batik Madura ini banyak sekali motifnya. Yang pertama itu ada motif serat kayu, motif gentongan, motif Tanjung Bumi, motif bangkalan, motif sederhana, dan motif sampang. Nah, untuk motif-motifnya itu bisa dilihat di gambar ya, teman-teman. Kemudian untuk konsep matematikanya, beberapa motif khas pada batik Madura yang mengandung nilai-nilai matematis seperti konsep geometri. Konsep geometri matematika terbentuk dari kehadiran garis-garis, bentuk bidang datar, titik, dan cekungan, sehingga dapat mempermudah dalam memahami konsep matematika yang bersifat abstrak, antara lain garis lurus, garis lengkung, garis sejajar, simetri, titik, sudut, dan konsep kesebangunan. Untuk model matematikanya itu seperti bentuk persegi panjang, segitiga, lingkaran, dan juga jar-jar genjang. Nah, untuk filosofi batiknya itu dapat dilihat dari warnanya. Yang pertama, jika warnanya itu warna hijau, kebanyakan digunakan pada batik buatan Kabupaten Bangkalan. Warna hijau diadaptasi dari berkembangnya agama Islam yang masuk ke Madura. Hijau juga menggambarkan dewa kesuburan saat kerajaan Majapahit berkuasa di Madura. Kemudian warna biru. Warna biru ini berarti sebagai warna natural dari daerah kepulauan. Warna tersebut menggambarkan Pulau Madura yang dikelilingi bentang laut biru yang luas. Warna merah itu menggambarkan sifat orang Madura yang tegas dan kuat. Makna warna merah menggambarkan orang Madura yang kuat dan tegar dalam menghadapi segala permasalahan. Kemudian ada warna kuning. Warna kuning ini menggambarkan padi yang siap dipanen. Untuk histori batik Madura itu terkenal karena mempunyai kedekatan dengan Raden Wijaya atau pendiri kerajaan Majapahit. Batik mulai menjadi pembicaraan di Madura saat Raden Ashar tampak gagah ketika menggunakan batik parang yang memiliki corak gambar melintang simetris. Yang ketiga itu kami mengambil patung dengan judul Etnomatematika Seni Rupa Patung Tumbur. Patung tumbur ini juga disebut dengan patung tongka, dagu, atau kurus. Nah, gambarnya seperti ini. Kemudian unsur-unsur matematikanya itu meliputi geometri dasar, geometri ruang, dan geometri transformasi. Maka proses mematung tumbur. Untuk model matematika yang terdapat pada proses pembuatan patung tumbur itu berupa geometri, di antaranya titik, garis, bidang, bangun ruang, seperti balok, serta sudut. Nah, ini dapat dilihat pada gambar 4 ini. Ini kan gambar balok yang menggunakan konsep matematika, yaitu diagonal ruang. Kemudian yang ketiga, ini dengan diagonal bidang. Untuk historisnya, patung tumbur diukir dengan tujuan untuk menjaga harta benda serta gangguan-gangguan lainnya. Yang kemudian patung itu memiliki kekuatan khusus yang hanya dimiliki oleh beberapa mata rumah. Maka patung tumbur berawal dari kebiasaan hidup para leluhur pada masa lampau. Kebiasaan hidup yang dimaksud adalah kebiasaan berburu, kebiasaan bertani, berkebun, dan kebiasaan menyembah dewa. Terus ada juga kebiasaan menari, kebiasaan berlayar, dan lain-lain. Ini patung asal Tanimbar namanya adalah patung tumbur. Karena masyarakat desa Tumbur adalah penghasil patung terbaik dan terbanyak di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Yang keempat itu ada bangunan. Judulnya yaitu Pendekatan Matematika Realistik Bernuansa Etnomatematika, Rumah Gadang Minangkabau pada materi Teorema Pitagoras. Nah, ini untuk gambar rumah gadang Minangkabau. Untuk konsep matematikanya, yaitu penerapan teorema Pitagoras dilakukan di banyak bidang, terutama bidang arsitektur. Arsitek menggunakannya untuk mengukur kemiringan bangunan, misalnya kemiringan sebuah tanggul agar mampu menahan tekanan air. Konsep matematika dalam pembangunan arsitekturnya, meskipun dahulu masyarakat Minangkabau belum mengenal materi dasar konstruksi bangunan, seperti halnya yang sekarang diajarkan pada pendidikan formal seperti konsep siku-siku, simetris, persegi panjang, maupun konsep geometri lainnya.
Terdapat konsep atau aturan matematika pada papan ukir yang berbentuk bangun datar segitiga, yaitu konsep atau aturan teorema Pitagoras. Model matematikanya pada rumah gadang Minangkabau itu telah mengimplementasikan salah satu ilmu matematika, geometri, dalam pembangunan bagian-bagian rumah yang diantaranya meliputi bangun datar persegi, persegi panjang, trapesium, segitiga, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, segi lima, lingkaran, serta belah ketupat. Kemudian ada pun juga model bangun ruangnya, seperti kubus, balok, dan tabung. Model sifat matematis juga meliputi sifat simetris, fraktal, dan konsep translasi atau pergeseran. Untuk histori dan filosofinya, ciri khas rumah adat Minangkabau ini dari Sumatera Barat yang berfungsi sebagai tempat tinggal keluarga besar dan pusat kegiatan orang yang sedarah dan keturunan dari kerabat matrilineal, baik kegiatan ekonomi dan sosial maupun kegiatan budaya. Rumah gadang ini dikepalai oleh seorang tungganai atau mama dan sebagai syarat berdirinya suatu negeri di Minangkabau. Yang kelima itu ada tari, dengan judul artikel Etnomatematika dalam Seni Tari Kejei sebagai Kebudayaan Rejang Lebong. Nah, nama tarinya itu tari kejei dan juga ada alat musiknya yang juga merupakan etnomatematika pada yang berhubungan dengan matematika. Nah, kemudian konsepnya itu konsep geometri seperti kesejajaran, garis lurus, rotasi, dilatasi, segitiga, segi empat, dan konsep pola hitungan. Nah, hubungan pemodelan alat musiknya pada tari kejei itu berupa gong dan kulintang, termasuk bangun ruang yaitu tabung. Kemudian untuk hubungan pemodelan gerakan tari kejei yaitu pada bentuk bangun datar yaitu segitiga dan segi empat. Untuk filosofi dan historinya, tari kejei ini memiliki gerakan-gerakan yang syarat maknanya seperti gerak sembah menari atau simbol penghormatan kepada roh, leluhur, tamu undangan, dan penonton. Gerak berderap salah pinggang melambangkan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Kemudian ada juga gerak petik jari atau lambang penerimaan terhadap keluarga atau teman baru. Untuk histori tari kejei, tarian ini pertama kali dilaporkan oleh seorang pedagang Pase bernama Hasanuddin Al-Pase yang berniaga ke Bengkulu pada tahun 1468. Tapi ada pula keterangan dari Fatahillah Al Fatahillah Al-Pase yang pada tahun 1532 berkunjung ke tanah Rediang. Tari kejei pertama kali dibawakan saat pernikahan Putri Senggang dengan Biku Birmano, yang menurut kisahnya buku pelaksanaan kejei tersebut disimpan di dalam perut Biku Birmano. Kejei pertama kali dilaksanakan adalah kejei pernikahan Putri Senggang dan Biku Birmano. Tari kejei dipercaya sudah ada sebelum kedatangan para biku dari Majapahit. Sejak para biku datang, alat musiknya itu diganti dengan alat dari logam seperti yang digunakan sampai saat ini. Acara kejei dilakukan dalam masa yang panjang, bisa sampai 9 bulan, 3 bulan, 15 hari, atau 3 hari berturut-turut. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oh, bikin dia. Bikin dia. Oh, bikin dia sih. Oh, tidak di satu file. Satu file, Bu. Bentar, Bu. Oh ya.
Selanjutnya, tentang batik, judul artikelnya Eksplorasi Etnomatematika pada Batik Gajah Mada Motif Sekar Jagad Tulungagung. Untuk gambarnya bisa dilihat tentang batik Gajah Mada motif Sekar Jagad Tulungagung. Konsep matematikanya berupa bangun datar, geometri transformasi, sudut, dan garis. Konsep-konsep matematika pada batik Madura antara lain garis lurus, garis lengkung, garis sejajar, simetri, titik, sudut, persegi panjang, segitiga, lingkaran, jajar genjang, dan konsep kesebangunan, konsep-konsep geometri simetri, transformasi, refleksi, translasi, dan rotasi, serta kekongruenan konsep geometri diantaranya titik, garis lurus, garis lengkung, garis zigzag, garis tinggi, garis jajar, sudut, segitiga, persegi panjang, oval, dan simetri lipat. Adapun bangun datar yang terdapat pada batik ini yaitu jajar genjang, elips, dan belah ketupat. Geometri transformasi yang terdapat pada batik ini yaitu pencerminan, sedangkan sudut dan garis yang terdapat pada batik ini yaitu sudut kumpul, garis jajar, sudut bertolak belakang, sudut sehadap, sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan, sudut luar sepihak, dan sudut dalam sepihak. Untuk histori dan filosofinya, Sekar Jagad secara harfiah berarti bunga dunia. Motif ini menggambarkan kegembiraan dan keelokan budi. Latar belakang putih pada batik ini melambangkan peta dunia, mengajarkan kita untuk terbuka terhadap akulturasi budaya baik lokal maupun internasional. Warna merah dan biru dalam motif ini menggambarkan pengaruh budaya Cina yang selalu menampilkan warna cerah yang atraktif. Selanjutnya, yaitu juga mengenai batik, judul artikelnya Pembelajaran Matematika melalui pendekatan etnomatematika berdasarkan motif batik visual Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Konsep geometri yang muncul pada seni budaya batik dan demikian sebagai hasil dari sejarah budaya matematika dapat memiliki bentuk yang berbeda-beda dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat, pemakaiannya, konsep matematika secara luas yang terkait dengan berbagai aktivitas kehidupan masyarakat meliputi aktivitas mengelompokkan, berhitung, mengukur, merancang bangunan atau alat, menentukan lokasi, membentuk pola pemukiman, dan lain sebagainya. Untuk gambar dan konsep matematikanya bisa dilihat di layar. Selanjutnya, bangun datar yang ada pada motif batik visual tersebut adalah persegi panjang, belah ketupat, segitiga sama kaki, dan layang-layang. Untuk histori dan filosofinya, motif bunga melambangkan kesucian, keagungan, rezeki, dan kebaikan. Motif bebek bermakna persatuan dan kesatuan. Motif naga melambangkan keperkasaan. Trenjual jarang memakai motif manusia atau hewan karena kultur Islam melarang gambar makhluk hidup agar kain bisa dipakai untuk beribadah. Selanjutnya, Gamelan Yogyakarta. Judul artikelnya Pola Barisan Aritmatika pada Pukulan Ketukan dalam Gending Ketawang di Gamelan Yogyakarta. Konsep matematika yaitu pola barisan aritmatika yang terdapat di setiap pukulan pada ketukan kembang gending tersebut. Rumus umum mencari suku ke N barisan aritmatika yaitu UN sama dengan A plus dalam kurung N - 1 B. Makna yang terkandung dari gending ketawang Ibu Pertiwi bahwa bumi Pertiwi telah mencakupi kebutuhan kita seperti sandang dan pangan, selalu memberikan rezeki kepada manusia yang berbakti. Bumi Pertiwi memberikan rasa sayang kepada semua makhluk yang ada di dunia ini, dan yang terakhir adalah Bumi Pertiwi selalu memperhatikan kehidupan ini. Selanjutnya ada permainan tradisional. Judul artikelnya Pemanfaatan Etnomatematika melalui permainan engklek sebagai sumber belajar. Untuk gambar engkleknya bisa dilihat. Konsep matematikanya yaitu geometri, bangun datar, yaitu membilang peluang, kesebangunan, dan kekongruenan. Model bangun datar yang digunakan yaitu persegi, segitiga, dan setengah lingkaran.
histori dan filosofinya, permainan engklek memberikan banyak pelajaran seperti filosofi gotong royong, kerjasama, dan sportivitas. Engklek juga memiliki makna yang berkaitan dengan masa depan, yaitu simbol usaha manusia untuk membangun tempat tinggal sesuai dengan aturan yang ada. Semakin banyak kotak yang menjadi milik seseorang, semakin mudah pula permainan dimenangkannya. Selanjutnya, permainan tradisional. Judul artikelnya penggunaan unsur etnomatematika, permainan tradisional Sunda sebagai media pembelajaran matematika. Yang pertama ada gambar congklak. Congklak melatih cara berhitung serta operasi matematika serta aritmatika. Yang kedua ada kelereng, melatih cara berhitung serta operasi matematika dan dimensi datar dan dimensi ruang. Yang ketiga ada galah asin, bangun datar dan operasi hitung, aritmatika, operasi hitung dan pengukuran. Selanjutnya ada orai-oraian, operasi hitung, bebentengan, bangun datar, dan operasi hitung. Selanjutnya ada peta umpat, operasi hitung, dan yang terakhir ada lompat tali, pengukuran, dan trigonometri. Model matematikanya, permainan congklak dan kelereng pada operasi hitung bilangan, perkalian, pengurangan, penjumlahan, dan pembagian. Untuk permainan galah asin, pada ketelitian menggambar garis menjadi bangun datar, yaitu persegi. Untuk permainan ore-orean, mengajarkan penjumlahan dan pengurangan pada bilangan cacah. Pada permainan peta umpet, dapat menghitung bilangan secara urut 1-10, dapat menghitung suatu benda, dan dapat mengetahui jumlah banyak dan sedikitnya. Untuk histori dan filosofi, permainan tradisional Sunda memiliki makna filosofi yang berkaitan dengan kehidupan, yaitu bagaimana mengenal diri, mengenal lingkungan, dan mengenal Tuhan. Nah, tadi untuk permainan congklak itu seperti ini. Untuk permainan kelereng, permainan galah asin atau yang kita kenal sebagai gobak sodor, kemudian ada orai-oraian atau ular tangga, kemudian ada peta umpet. Nah, cukup sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan ataupun tanggapan dari teman-teman dan juga dari Ibu Niken? Ya, silahkan dari teman-temannya dulu. Tadi yang pertama saya serahkan ke adik-adik, tapi malah saya yang komen. Kali ini saya mau diem dulu.
Silakan teman-teman jika ada yang ingin bertanya atau menanggapi hasil presentasi dari kelompok kami. Iya, Mas Hanif, monggo. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin ini bukan cuman kritik ke satu objek ya, bukan ke kelompoknya Mbak Erlinda saja, tapi mungkin ke kelompok saya sendiri karena memang ini sifatnya kritik secara general, secara umum. Ya, dari kelompoknya Mbak Linda, terus Mbak Apta juga, kelompok saya, mungkin dari kelompok-kelompok yang lain juga akan bermunculan hal-hal yang seperti ini. Coba kita telisik lagi, mungkin lebih banyak ke bidang geometrinya, entah geometri bidang, entah geometri ruang, namun sangat minim sekali yang mengkaji tentang apa ya, selain geometri, mungkin ya dari aritmatikanya atau lain sebagainya. Memang terlalu banyak etnomatematika yang contohnya atau budayanya itu lari ke geometri. Bukan semua, tapi memang banyak sekali hal-hal itu. Coba nanti semisal ini juga saran untuk saya sendiri ya sebenarnya. Ini juga saran untuk saya sendiri karena kemarin pas saya cari artikel itu asal comot aja. Yang sekiranya judul itu agak menarik buat saya comot. Yang menarik saya comot. Mungkin kurang memperhatikan esensi dari tiap jurnalnya. Ya, saran untuk kedepannya mungkin kita lihat terlebih dahulu isinya, kira-kira bervariatif enggak kalau misal udah ada yang membahas tentang geometri tentang geometri ruang, yaudah nanti di artikel selanjutnya kita cari yang membahas tentang geometri bidang. Nanti yang selanjutnya di artikel selanjutnya mungkin kita cari yang ya macam-macam yang lain-lain lah, bukan cuma geometri. Kayaknya dari tiap-tiap artikel itu coba kita lihat itu geometri semua kayaknya, hampir dari semua artikel kayaknya geometri, sama pun dengan punya saya. Itu mungkin itu saja komentar saya, Mbak Nina. Untuk presentasinya ya saya cukup apresiasi, dan teman-teman yang lain juga cukup apresiasi untuk pemaparan ini, data-datanya juga mungkin saya yang perlu dikomentari nantinya. Tapi saya mohon teman-teman nanti kalau misal ada presentasi dikomentari saja. Ini kayaknya teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Hanif.
memang benar. Dari yang saya dapat juga, yang artikel-artikel ini, dari 10 artikel itu memang kebanyakan konsep yang dipakai itu geometri. Karena tidak jauh yang kita ambil itu hanya batik, terus kemudian ada permainan tradisional seperti itu. Dan itu pasti berkaitan sekali dengan bangun datar dan juga bangun ruang ya, termasuk dari geometri. Baik, sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin bertanya ataupun memberi saran, komentar yang lainnya, teman-teman? Ada lagi barangkali yang mau komentar? Tadi Mas Hanif sudah, yang lain. Memang banyak kan geometri ya. Dan ya ada yang nggak geometri, tapi banyak kan ini benda-benda, artefak. Ya kan? Jadi tadi benda-benda, banyak kan memang benda-benda ya. Karena memang kalau benda itu kan lebih mudah untuk dilihat barangkali begitu ya. Oh, tapi ada permainan ya. Permainan ada kok. Jadi memang dari wujud budaya itu kita melihatnya tidak selalu terpisah-pisah. Jadi satu satu budaya itu bisa dilihat dari 3 wujudnya, barangkali tidak mesti dari artefaknya saja, bahkan kayak membatik gitu ya, batik itu kan ada yang wujud, ada yang kegiatan membatiknya, ada hasil batiknya. Tapi yang dibawa ke pembelajaran matematika tadi kayaknya kan lebih ke hasilnya ya, bukan tentang membatiknya, tapi hasil produknya, jadi artefaknya begitu. Barangkali itu. Oke, ada lagi tentang apa barangkali yang bisa kita lihat di situ? Nah, ini tadi barangkali kalau adik-adik melihat, ada berbagai barangkali ada permainan engklek ini yang di depan saya pas kan yang engklek ini ya. Di sana artikelnya itu kan mengeksplorasi. Nah, ada nggak yang mungkin adik-adik menemukan permainan engklek di sini mengeksplorasi pemanfaatannya sebagai sumber belajar? Apakah isinya di situ adalah tentang membuat perangkat pembelajarannya ataukah sudah pembelajarannya? Nah, dari situ adik-adik misalnya melihat, oh sebatas di sana baru ke rancangannya, misalnya atau mengungkap nilai matematisnya, atau sudah diterapkan ke siswanya itu berupa mungkin bikin perangkatnya atau seperti apa, belum pembelajaran di kelasnya misalnya. Nah, itu bisa menjadi ide penelitian adik-adik. Jadi misalnya, oh sudah ada yang mengungkap nilai matematisnya, tapi misal belum dibuat LKPD yang pas. Nah, adik-adik skripsinya membuatkan LKPD dengan konteks permainan tradisional engklek misalnya, atau membuat modul ajar dengan konteks permainan tradisional engklek misalnya, atau ternyata ada yang sudah pernah membuat. Nah, implementasi dalam pembelajarannya seperti apa ya? Coba kalau diterapkan di kelas misalnya. Nah, itu bisa juga. Jadi ada banyak dari yang adik-adik lihat di situ bisa untuk ide-ide di skripsinya barangkali, atau membuat PKM mungkin untuk karya ilmiah mahasiswa itu misalnya adik-adik membuat apanya misalnya, oh ternyata dibuat semacam LKPD atau apa yang bisa dikomersialkan misalnya di PKM-nya nanti ya dan sebagainya. Jadi ada banyak ide yang bisa kita lakukan dari membaca-baca dari artikel terkait etnomatematika di sekolah ini. Nah, itu barangkali tambahan dari saya. Ada lagi barangkali dari adik-adik. Oke, ke bawah barangkali. Nah, itu ada congklak. Di situ untuk apa misalnya? Oh, tapi kalau congklak biasanya bukan pakai kelereng ya. Ini congklak dan kelereng. Biasanya kan pakai biji apa itu kalau congklak itu?
Oh, kelerengnya di bawahnya. Baik, teman-teman, apakah ada yang ingin ditambahkan lagi? Jika tidak, saya tutup. Mungkin bisa nanti gantian dengan kelompok yang lain. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Herlinda. Kita berikan aplaus untuk Mbak Herlinda dan teman-teman. Belum di stop. Belum di stop, share. Ya. Oke, baik. Barangkali selanjutnya kelompoknya siapa? Satu lagi barangkali atau sudah ini? Masih ada waktu untuk menuju jam 3. Masih ada berapa menit ini? 24 menit. Masih cukup nggak kalau satu lagi? Atau untuk stok besok? Oke, baik. Jadi kesimpulannya yang hari ini apa? Apa yang bisa disimpulkan hari ini adik-adik tadi? Oh, silahkan Mas Hanif. Mungkin dari kelompok saya. Sebentar Bu, kita Oh, oke, silahkan. Mas Budi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nung Budi Laroji. Saya bersama dengan kelompok saya yang berjumlahkan 3 orang, yaitu bersama Mas Budi dan juga Mas Iqbal, karena kami adalah kelompok yang paling ganteng dari semua kelompok yang ada di kelas ini. Selanjutnya mungkin minta tolong Mas Budi untuk share screen. Bang, aku nggak bawa laptop, Bang. Ya sebentar ini. Share screen. Perlu masuk. Perlu login juga. Sebentar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sebelumnya mungkin saya nggak terlalu terpatok dengan teks karena mungkin sudah dari tadi teman-teman sudah menjelaskan dan ada beberapa yang sama. Makanya saya tidak terpatok dengan teksnya. Jadi saya ingin jelaskan yang ada beberapa yang di luar teksnya. Untuk pertama mungkin teman-teman sudah sama-sama mengenal tentang etnograf atau etnomatematika, yang mana kita mempelajari matematika atau mengaplikasikan pembelajaran matematika dengan kebudayaan yang ada di lingkungan kita, sehingga kita dapat menyerap ataupun dapat menangkap secara gampang atau secara mudah beberapa pembelajaran matematika yang tanda kutip sering ditakuti dan dikatakan sebuah pelajaran yang sangat menyeramkan. Dengan pendekatan etno diharapkan peserta didik yang belajar atau yang akan belajar matematika itu tidak terbebani dengan stigma-stigma seperti itu. Ya. Selanjutnya mungkin dari yang pertama yaitu matematika di Bali, kerajinan anyaman batik, yang mana untuk kerajinan anyaman batik tidak jauh berbeda dari yang tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman sekalian, yaitu banyak membahas tentang testelasi pada kajian geometri, dan juga ada beberapa motif, dan mohon maaf saya kemarin tidak mencantumkan gambarnya tentang motif anyaman Bali yang tadi ada. Yang ingin saya jelaskan yaitu ada beberapa motif anyaman Bali. Yang pertama regular tesselation. Gimana caranya? Itu juga membahas tentang geometri. Semi-regular tesselation, dia semua motif-motif yang ada pada anyaman Bali itu membahas tentang geometri bidang, entah dari garis, titik, terus sebangunan dan lain sebagainya. Untuk filosofi keberadaan kerajinan anyaman Bali yaitu adalah salah satu hasil kreativitas manusia yang menciptakan sesuai dengan kebutuhannya dengan menggunakan tangannya sendiri, entah itu berupa tikar ataupun berupa bungkusan. Selanjutnya untuk yang kedua yaitu untuk mungkin yang nomor 2, etnomatematika pada batik Madura, tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman, mungkin tidak perlu saya jelaskan kembali. Mungkin sedikit klarifikasi saja tentang sejarahnya Jayawijaya yang mana dulu pernah dikuasai Majapahit, karena yang saya tahu
Madura ataupun Sumeneb itu dulunya lebih tua Sumeneb daripada Majapahit, dan Majapahit berdiri karena adanya Sumeneb. Nah, selanjutnya, yang ketiga, yaitu eksplorasi etnomatematika. Wah, ini mohon maaf, kemarin saya ambil artikel ini karena ke-trigger dengan judulnya. Mungkin untuk isinya hampir sama teman-teman, yaitu lebih banyak tentang geometri, meskipun ada beberapa hitung-hitungan yang tidak terlalu banyak juga tentang hitung-hitungan tentang aritmatika, yaitu tentang penghitungan jumlah candinya dan lain sebagainya. Nah, untuk pada kaki candi itu mungkin berupa persegi yang memiliki 4 sudut, yang mana sudut sisi AB sama dengan sisi CD, dan sisi DA sama dengan sisi CB. Yang mana dari tiap-tiap sisi tersebut AB itu panjangnya 97 cm dan AD panjangnya 48 cm. Bisa diakumulasikan dan lain sebagainya. Selanjutnya ini lebih banyak ke pembahasan geometri juga ya. Yang keempat yaitu etnomatematika pada bentuk jajanan pasar di daerah istimewa. Mungkin ini saya ingin membahas di luar pembahasan yang diberikan di jurnalnya, karena untuk bentuk jajanan itu nanti larinya lebih ke geometri. Mungkin saya ingin membahas tentang penjualan jajannya saja, penjualan jajanan pasarnya. Mungkin sebelum teman-teman itu membeli ataupun menjual jajanan pasar, itu ada hitung-hitungannya juga. Yang awalnya yang penjual itu membawa 10 pikis onde-onde yang harganya 3.000. Kalau misalkan nanti pulangnya onde-ondenya tinggal 3, berarti yang laku adalah 7. Nah, sedangkan harga onde-onde itu adalah 5.000. Terlalu mahal. 2.000. 2.000 dikalikan 7 sama dengan 14.000. Nah, kalau misalkan nanti uangnya cuma dapat 12.000, berarti ada kucing yang lewat. Cuman tidak diperhatikan oleh teman-teman. Itu juga sebenarnya bisa masuk ke etnomatematika tentang kalau misalkan dibilang terlalu memaksakan, ya terlalu memaksakan. Selanjutnya untuk etnomatematika pada budaya masyarakat. Etnomatematika pada budaya masyarakat suku Dayak. Yang mana dalam menjalani kehidupannya itu masyarakat ataupun suku Dayak yang ada di antara Malaysia dan juga Indonesia itu biasanya di daerah Kalimantan, juga daerah Kalimantan, yaitu mempunyai konsep budaya yang juga masuk pada etnomatematika, yang mana itu biasanya lebih tertuju pada pengukuran, penimbangan, dan juga
bilangan-bilangan yang lain. Itu juga hampir ada beberapa lebih banyak ke arah geometrinya. Selain juga memproduksi anyaman yang di dalamnya menggunakan geometri seperti anyaman topi berbentuk kerucut dan lain sebagainya. Selanjutnya kue lebaran ya juga hampir sama, tapi ada beberapa hitung-hitungan, meskipun hitung-hitungan tentang geometri ya, itu karena terlalu dipaksakan juga. Yang mana di kue lebaran itu ada kue lidah kucing, ada yang berbentuk persegi dan di ujung-ujungnya ada setengah lingkaran, dan kue putri salju yang bentuknya berupa setengah bola dan lain sebagainya. Tapi biasanya ada bisa juga kita ambil dari pembahasan satuan berat yang biasanya untuk kue itu ada juga beberapa yang dijual menggunakan timbangan, yang mana berat jajanannya itu 60 gram ataupun ada yang jual jajanan itu kiloan. Nah, di situ kita bisa mempraktekkan atau memberikan contoh satuan berat, mana bisa dirubah dari gram dari satuan jajannya menjadi satu kantong jajan yang bisa diukur dengan satuan kilogram. Selanjutnya untuk kue lebaran selesai. Lanjut. Selanjutnya nomor 7 eksplorasi matematika Rumah Gadang Minangkabau Barat. Hal itu juga banyak membahas tentang geometri, entah di geometri ruang maupun geometri bidang. Itu kedua-keduanya sama-sama mendominasi pembahasan pada artikel ini. Nah, memang dari semua artikel itu rata-rata tertuju pada pembahasan geometri, teman-teman. Yang mana satu bentuk dasarnya rumah gadang itu persegi 4 yang tidak simetris. Maksudnya tidak simetris. Persegi 4 yang tidak simetris yang mengembang ke atas. Atapnya melengkung tajam seperti membentuk tanduk kerbau, sedangkan lengkung badan rumah landai seperti badan kapal. Bentuk badan rumah gadang segi 4 membesar ke atas, atau bisa dikatakan trapesium terbalik. Persegi 4 yang membesar ke atas sama dengan trapesium terbalik. Sisinya melengkung ke dalam atau rendah di bagian tengah.
Secara estetika merupakan komposisi yang dinamis jika dilihat pula dari segala sisi bangun, maka segi empat, segitiga yang juga segi empat yang membesar ke atas ditutup oleh bentuk segitiga yang juga sisi segitiga itu melengkung ke arah dalam. Semuanya membentuk satuan keseimbangan estetika yang sesuai dengan ajaran hidup mereka. Nah, pembahasan tentang matematikanya mungkin lebih banyak ke geometri dan maupun ruang. Mungkin saya lanjut saja. Selanjutnya yang 8 yaitu matematika ekspresi dalam permainan tradisional Jawa. Dalam kebudayaan Jawa itu ada juga beberapa permainan tradisional yang dulu pernah dipraktekkan di masyarakat Jawa. Namun untuk pada kesempatan era saat ini sangat minim sekali masyarakat Jawa yang mempraktekkan permainan tradisional tersebut. Bubuk Manu. Ada beberapa permainan tradisional dari masyarakat Jawa, mungkin di saya masih abstrak, tapi ini saya jelaskan. Untuk yang pertama itu ada permainan kubu. Nggak tahu itu permainan apa kan, yang kemarin saya asal comot saja, nggak terlalu memperhatikan isinya. Ternyata setelah saya baca-baca kemarin itu memang permainan-permainan yang ada di tradisi Jawa itu tidak saya pahami, karena ya yang pertama saya memang tidak paham atau tidak tahu terkait permainan tersebut. Yang mana ada permainan kubu, udah nggak tahu ini permainan seperti apa, cuman ada deskripsi cara bermainnya, yang mana permainan itu dimulai dengan mempimpa dan kemudian menggenggam semua uduk atau semua batu, menggenggam beberapa batu dalam beberapa kelompok, biasanya terdiri dari 3 sampai 6 orang. Setelah digenggam dengan tangan kanan, dengan permainan utama menggoyang-goyangkan tangan kanan di atas tangan kiri sambil menyanyikan syair lagu permainan kubu. Entah syair lagunya seperti apa, saya kurang tahu. Jadi memang nanti kubu itu digenggam lalu digoyang-goyangkan tangannya, dan lalu ditebak kira-kira kubu ataupun benda, entah menggunakan batu entah menggunakan apa, itu ditanyakan dan ditebak berapa yang ada pada genggaman itu. Sedangkan dari awal itu sudah ditentukan batunya, benda tersebut ditentukan, entah itu kalau misalkan 3 orang berarti maksimal 30. Kalau misalkan sampai 6 orang itu bisa
sampai 50 biji. Yang mana nanti itu dibagikan ke tiap-tiap orang. Nah, makanya nanti ditebak kira-kira yang di saya ada berapa. Kan di saya ada 7. Nah, berarti yang ada di teman-teman yang lain itu pengurangan dari semua jumlah yang kita sepakati. Misalkan jumlahnya tadi ada 30, di saya ada 7. Berarti di teman-teman yang lain itu kira-kira ada 23 batu lagi yang harus ditebak oleh teman-temannya. Itu yang saya pahami permainan kubuk. Cuman saya nggak tahu permainannya seperti apa karena saya belum pernah mencoba juga. Selanjutnya yaitu ada kubuk manuk. Kubuk manuk. Untuk kubuk manuk hampir sama, cuman itu kita tidak menggunakan tangan atau tidak bendanya itu tidak diletakkan di kita sendiri, melainkan diletakkan pada suatu benda, entah itu menggunakan kaleng, entah itu menggunakan apa. Nanti kalengnya dikocok, lundung, baru kita tebak kira-kira ada berapa batu atau ada berapa benda yang ada di dalam kaleng milik saya. Kalau misalkan di milik saya sudah tertera ada 6, maka tinggal dikurangi dengan jumlah yang tadi sudah disepakati. Selanjutnya ada permainan dokter yang mana juga saya masih mengawang-awang terkait permainannya seperti apa. Namun nanti ada permainan yang lain dalam perspektif Madura. Nanti bisa saya jelaskan. Kalau ini selanjutnya langsung ke 10 ya. Jadi kayaknya masih ada rebana. Tapi nggak apa-apa, langsung ke artikel yang ke-10. Mana artikel tersebut saya dapatkan dari teman saya yang ada di YM Jember. Teman tapi nggak kenal. Ya. Untuk karena saya dari Madura, makanya saya lebih tertarik menggunakan budaya Madura. Entah itu ada beberapa permainan, juga ada beberapa motif baju, bukan hanya batik saja, tapi memang ada beberapa baju khas atau baju adat Madura. Untuk bahasa sendiri itu Madura memiliki bahasa sendiri yang mana hitung-hitungannya atau bilangan-bilangannya itu juga memiliki bahasa sendiri. Nah, dari 1, sitong, 2, terlok, 4, 5 dan lain sebagainya. Adapun hitungan puluhan yang mana 10, 20 itu bisa kita dari Madura itu bisa menyebutkan dengan 2 macam. Ada yang menggunakan 10, 10, 20, 30, 40, 50, sebidak, 70 dan lain sebagainya. Ada yang menggunakan dengan bahasa Cina, Cina, 2 Cina, 3 Cina, 4 Cina, 5 Cina, 6 Cina, 7 Cina dan lain sebagainya. Nah, sedangkan 100 itu bisa dibilang 10 Cina. Nah, untuk yang pertama itu ada budaya Madura yang sangat terkenal dan yang dijadikan ikon budaya Madura, yaitu
kerapan sape. Yang mana di kerapan sape itu ada alat yang digunakan untuk menyambungkan dua sapi. Yang mana dari kerapan sapi itu menggunakan dua sapi, yang mana di tengah-tengahnya itu ada alat yang diperuntukkan menggabungkan sapi itu. Kayaknya sudah lebih ini teman-teman. Mungkin langsung saja. Dari kerapan sapi itu ada geometri yang membahas tentang kesejajaran dan lain sebagainya. Untuk di alat musik saronin itu ada berupa trompet yang berbentuk kerucut juga terus ada gendang, ada baju lurik-lurik, penangkas bangunan dan lain sebagainya. Mungkin karena sudah banyak yang chat saya, waktunya habis, maka saya akan akhiri. Namun sebelum itu saya ingin mempersilahkan teman-teman untuk memberikan saran dan juga masukannya sebelum saya tutup. Monggo. Ya, mari adik-adik. Ternyata agak lucu ya, meskipun jadi bikin ngantuk tadi Mas Hanif. Suaranya mendayu jadi bikin ngantuk Mas Hanif. Oke, tapi bagus materinya ya. Ada 10 hal ya tadi yang disampaikan Mas Hanif. Ada yang mau disampaikan, barangkali adik-adik menanggapi yang disampaikan Mas Hanif tadi? Mohon maaf Bu, lagi nggak sehat Bu. Oh iya, semoga lekas sehat kembali Mas Hanif. Ini kayaknya temannya tidur. Ya, tadi ada yang bilang katanya Bu ngantuk Bu. Oh iya suaranya pengantar tidur memang sampai batuk kalau nggak puasa tak suruh minum ya. Oke baik, Mas Hanif terima kasih Mas Hanif dan tim. Baik, barangkali untuk yang sore ini mungkin kita sampai sekian dulu. Habis ini ada kuliah lagi nggak? Tidak Bu. Ya berarti bisa ngabuburit ya, nanti tidak keburu keduluan orang. Oke baik, barangkali untuk kuliah sore ini kita cukupkan sekian. Semoga nanti bisa diputar-putar lagi, barangkali bisa diambil beberapa hal yang menarik yang barangkali menjadi ide adik-adik. Barangkali ada yang setelah ini ada yang lagi kampus mengajar, barangkali mau mengajar di SD, ada ide yang bisa dimasukkan juga bisa kan, bisa jadi ya. Oke baik, untuk pertemuan hari ini saya tutup sekian dulu. Kita lanjutkan minggu depan insya Allah. Saya akhiri, barangkali banyak salah dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.